Ya, teman-teman, hari ini masih di hari Sabtu, tanggal 2 bulan 11 di bagian ketiga. Ada beberapa emiten gocapan teman-teman yang harus kita update biar teman-teman mungkin yang memiliki emitennya bisa melihat perkembangannya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan telah melakukan komentar, dan nanti mungkin beberapa emiten akan kita update lagi yang punya teman-teman ya. Ini bagian daripada update saham, yaitu bukan rekomendasi, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Bagaimana isian dalamnya, bagaimana potensi bisa turun atau bisa naik, atau lagi sideways gitu teman-teman ya. Jadi ini bukan rekomendasi teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih yang telah selalu setia menonton video ini. Tanpa ada yang menonton, video ini tidak akan bermanfaat ya. Dan terima kasih yang sudah memberikan saran ataupun kritik, itu sangat membantu sekali. Dan hari ini kita akan membahas yang pertama ada Sola. Nah, Sola kemarin sempat diangkat teman-teman ya ke 51 ya, nih 51. Udah 2 hari ini ternyata si bandar lokal akumulasi teman-teman ya. Coba lihat siapa bandar lokal yang akumulasi tanggal 20 berapa nih? Tanggal 31 ya, sampai tanggal 1. Ada YP, PD, MG, EBQ ya. Ini rata-rata broker bagus semua teman-teman yang akumulasinya ya, dan memaaf harganya. Dan teman-teman kita sudah mulai pada keluar, artinya mungkin sebentar lagi ya. Harap bersabar aja teman-teman yang mengikuti Sola ini, yang nyangkut harap bersabar aja. 55 sudah terlihat jelas muka arah 55 dulu, atau mungkin mau menuju gapnya di 58 teman-teman. Sini ada 58 baru kelihatan nih, gapnya ada 58. Nah teman-teman lihat di sini juga ada si kepala merah di angka 65-nya. Artinya apa? Artinya kecenderungan si bandar udah memiliki target-target harga mungkin bisa tercapai. Target saya di 73. Mudah-mudahan bisa tercapai ya teman-teman ya. Jadi kabar Sola hari ini bagus teman-teman, ada pungutan dari bandar lokal dan cenderung sekarang diangkat. Dan kemarin punya jatah berapa nih? 300 lotan ya, 300-an, menyisakan 4.000, artinya si bandar mulai punya duit ya, punya duit untuk menampung teman-teman yang sudah putus asa. Nah, bagaimana teman-teman? Ada sebagian yang sudah putus asa, mungkin ada sebagian yang sudah ngambil juga gitu kan. Karena mungkin melihat potensi ke depan Sola ini bagaimana, kita akan lihat nanti ya ke depannya. Target saya di 73 teman-teman untuk Sola ini. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun bisalah di up ya ke situ. Ada GRPH. GRPH yang kemarin juga diangkat ke 51-nya. Pas dia diam di 51, artinya habis jatah dia ya di 50-nya gitu ya. Ada transaksi sekitar 21.000 lot atau 106 juta. Dan setelah lihat jelas kemarin setelah ada pengambilan tinggi ya di tanggal 26, dia cenderung ditahan, akhirnya sekarang dia sudah mulai ngambil lagi untuk bandar si GRPH ini. Kita lihat domestik ya. Emang dikuasain sama domestik per tanggal 1 teman-teman. Kita lihat tanggal 1 ini mungkin pertanda baik ya. Ada si IP, ada si MG, ada si EKM, broker bagus semua. Dan teman-teman kita yang sudah mulai putus asa sudah keluar ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan teman-teman yang bertahan mungkin di angka 59 akan kita capai ke arah situ ya. Tapi mudah-mudahan ini juga bukan kenaikan yang sebentar ya. Mudah-mudahan sih ini bisa meneruskan perjalanan ya. Soalnya si bandar lokal sudah akumulasi dan tidak membuang terlalu banyak, hanya menahan aja. Dan kemarin untuk dapat jatah lagi untuk kenaikannya ya. Mudah-mudahan si bandar lokal ini terus memaaf harganya. Karena kalau tidak ada yang memaaf harga ya tidak akan berhasil untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih baik lagi. Asli, coba lihat asli, kita akan update asli. Asli memang sementara ini tidak ada pengambilan yang signifikan setelah tanggal berapa nih asli nih? Tanggal 26 Juli, tapi coba kita lihat di pasar nego. Di pasar nego kita lihat untuk bulan Oktobernya. Tidak ada yang signifikan teman-teman. Coba tapi perhatikan di pasar reguler dan di grossnya. Coba lihat.
MG ketemu MG, artinya di bulan Juli ini ada maaf, di bulan Oktober ini mereka itu sebenarnya saling tukar-tukaran. Artinya MG makan MG, YB makan YB ya. Nah, inilah dua broker inilah yang disinyalir sebagai bandar ya, bandar di luar daripada bandar asli. Tapi senyatanya bahwa asli ini lagi diakumulasi juga teman-teman ya, waktu tanggal 26 Juli. Tapi si MG sama si MG ini lagi mempermainkan harganya di harga 50 biar tidak kena skema FCA ya teman-teman. Per hari ini berapa transaksinya? 55,7 miliar juta, 55 juta, ada 11.000 lot yang ditransaksikan ya. Artinya betul di dalamnya masih ada si bandarnya ya. Dia tidak sendirian, ada si MG sama si YB ya. Lanjut ada Atla. Kita lihat Atla bagaimana kondisinya saat ini. Secara fisik, secara logisan market maker tidak terlihat ada peningkatan teman-teman. Tapi coba lihat teman-teman, smart money sudah mulai tebal kembali ya. Kita lihat untuk broker summary-nya apakah ada yang membaik. Ternyata di pasar nego lah terlihat si RB, si YJ, si YB ini melakukan transaksi ya, dari PD, dari RB, dari YB juga. Tapi lumayan transaksinya ya, membuat mudahlah untuk 3 atau 4 tik untuk ditahan di tunai tidak ada. Di reguler cenderung dia si TS ngambil terus, walaupun si TS jualan tapi si TS tetap ngambil ya. TS, EP, ED dan kita netkan, ternyata si TS ngambil lumayan ya di pasar regulernya. Dia tidak tersembunyi-sembunyi, dia langsung terang-terangan saya ngambil gitu kan. Nah, untuk di pasar nego coba perhatikan RB, YJ, Yama YB-nya ini lumayan ya. Broker-broker inilah yang mungkin nanti yang akan memberikan efek kenaikannya ya, karena mungkin bisa dinaik, bisa dinahan harga atau yang dimakan, atau sebaliknya RB, YJ, YB lah yang memakan untuk memaaf harga ke atasnya. Target masih 92 teman-teman, harap bersabar aja. Soalnya sini ada target lagi sini teman-teman nih. Ini ada si kepala merah di angka 71-nya, benar-benar bisa angka arah situ ya. Dan saya pikir sih ini, lihat teman-teman, si Foren sudah mulai masuk walaupun sedikit tanggal 1 November, walaupun sedikit ya. Tapi walaupun sedikit, Foren is Foren ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Mana Foren tanggal berapa? Tanggal 1 November kan? Nih teman-teman sih, coba lihat deh. Tanggal 1 November, nah, ada ya, ada si Beiku ngambil 80 lot doang, tapi terlihat jelas bahwa Foren sudah mulai menitipkan sendalnya walaupun sekecil, tapi itulah informasi ya. Lanjut, kita ada TOL tool. Untuk tool bagaimana? Coba lihat ada transaksi apa di tool. Ternyata tool masih berkecimbung di 50, 51, 53, 52 ya. Nih, sempat ke 52, diangkat ke 53, 54 ya, dengan meninggalkan barisan-barisan yang rapih, tertata ya. Coba perhatikan dari bandar-bandar lokalnya teman-teman. Bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 17 September dan dia secara terang-terangan ngambil. Dan per hari kemarin tanggal 1 dia sudah mulai ngambil lagi. Artinya apa? Artinya mungkin lagi terus diakumulasi di harga bawahnya ya. Dia terang-terangan untuk ngambil itu si PD sama si YP sama si NI sama si KK. Itulah mungkin broker-broker kedepannya yang akan memberikan efek untuk markup dan untuk menahan harganya teman-teman ya. Jadi kabar baiknya untuk tool bisa mencapai target ke 63, harus yakin teman-teman, karena secara kasat mata dan terlihat jelas bahwa si tool ini dilihat di 57-nya ada si kepala merah. Walaupun di sini si kepala kembar, tapi kecenderungan ke atasnya ada, dia cenderung menutup dan dari tutupannya sudah mulai bagus semua teman-teman. Artinya kalau dia besok diangkat dari 53 ke 54-nya dan cenderung hijau, nah itu pendaran dia mau up ke atas. Ini lagi nutup terus teman-teman, nutup lagi di sini, up lagi, nutup lagi, up lagi. Artinya di sini belum beres ya. Kalau di sini udah beres nih ya, jadi nutup ke bawah, langsung ngambil dari bawah lagi, langsung hijau. Nah di sini dia tidak beres, dia meninggalkan gap, akhirnya diturunin kembali gap lagi. Sebenarnya mudah-mudahan ini gap ini besok mudah-mudahan open sama dengan 53 lagi ya. Mungkin bisa melanjutkan kenaikan dan smart money juga sudah mulai masuk selama 3 hari ya. Mudah-mudahan si tol ini di up kembali. Oke, lanjut ada PNBS. PNBS ini adalah emiten punya teman-teman kita juga.
banyak yang berharap lebih terhadap BNBS ini ya, karena memang perusahaannya lumayan gitu, namanya lumayan gitu ya. Nah, secara bandarmologi ataupun pengambilan dari poren dan bandar lokal cenderung ngambil terus teman-teman. Coba lihat, perhatikan dari tanggal 24 Oktober. 24 Oktober poren ngambil terus ya. Kita lihat untuk porennya dulu sebentar ya. Ada CC bagus teman-teman, AKRBPD iya bagus, CC yang memimpin 85.000 lot, artinya kecenderungan ke atas, ada kecenderungan teman. Ini target tanggal 1 sudah tercapai, kita hapus saja ya biar kita fokus ke target sebelumnya, seterusnya. Target seterusnya ada di angka 66 teman-teman ya. Ini belum tertembus sama body, hanya tertembus sama shadow saja, dan ini open gap up, artinya dia mau menuju ke 64-nya. Jadi target saya cuma 66 dulu. Nanti apabila ada kenaikan lagi akan kita teruskan targetnya ke atasnya teman-teman ya. Ini juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Pengambilan lokal juga sudah mulai bagus. Kita coba lihat domestik. Dia ngambil dari tanggal 25-nya. Jadi sehari setelah pengambilan poren, bandar domestik ngambil. Ada CAR, CSQ sama YB sama SSI. YB udah bagus teman-teman. Pengambilan YB udah bagus. BQ juga ada, cuman MG sayang keluar ya. Andaikan si BQ dia memimpin di atas dan si BMG memimpin keduanya, kemungkinan di up akan ada ya teman-teman. Ini juga sudah sudah terjebol ya, tertutup dengan baik, artinya bagus teman-teman ya. Secara candle bagus. Jadi mudah-mudahan besok bisa buka dari 54-nya bisa menjadi ke atas ya. Ini juga secara secara pengambilan sudah mulai bagus, dia ngambil di bawah, artinya betul lagi akumulasi kalau di bawah. Smart money sudah mulai ada lagi teman-teman ya, walaupun riak-riak tapi pertanda itu smart money sudah mulai masuk kembali. Lanjut ada PAMG Bima Sakti Pertiwi. PAMG bagaimana? Coba lihat, PAMG sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal. Teman-teman lihat, bandar lokal ngambil sampai tanggal 15, ada pembuangan sedikit tapi ngambil lagi di area tanggal 28 Oktober. Coba lihat 28 Oktober. Mudah-mudahan bulan-bulan inilah harga-harga saham gocapan mulai di up ya. Domestiknya ada si FS, ada si EP sama si ID. Ini EP kalau memimpin bagus teman-teman ya. FS juga bagus kalau memimpin. Mudah-mudahan si ini bisa di up ke atas karena pengambilan secara bandar bandar lokal sudah bagus, artinya ngambil ngebuang sedikit, ngambil lagi, artinya di sini sudah terlihat jelas ya. Ini kita hapus dulu ya, kita pindahkan lagi, walaupun di seantasi tapi walaupun sama-sama di situ tapi beda ya, beda klik aja. Jadi target ke 56 sudah terlihat jelas. Terus target ke ini berapa nih? Sama ya 56 ya. Target ke 56 sudah jelas, di sini juga sudah jelas ada si kepala merah, artinya mau diapkah, cuman ada cumannya. Dia masih meninggalkan PR di 50. Apabila dia ke 50 kan lagi dan cenderung langsung turun ke 50 dengan candle merah akan lebih baik lagi ya, biar ketutup PR-nya. Ya, bandar poren udah ngambil jadi sejak tanggal 16 Oktober. Coba lihat 16 Oktober sudah mulai nitip barang ya. Nitip sendal kalau kata teman-teman kita ya. Dan CC kembali yang ngambil 27.000 lot, artinya sangat memungkinkan untuk bisa di up ya. Dia juga sudah mulai ngambil nih 107, mungkin ini Asia AK gitu ya. Tapi secara garis besar si CC yang memimpin untuk porennya. Dan tahu sendiri poren kalau CC ngambil dari bawah biasa, kalau sudah cukup biasa sudah memaaf harga dan dia akan keseluruhan jual di atas untuk PAMG. Mudah-mudahan PAMG bisa menembus ke 56-nya dulu. Nanti kalau 56-nya sudah bebas, kita akan lanjutkan untuk kenaikannya. Kios, kita lihat kios. Kita lihat kios, ada apa di kios? Ya, kios kemarin ada pengambilan, satu hari ini ada pengambilan teman-teman. Ya, tanggal 1 ya, tanggal 1, coba lihat tanggal 1 2 Novembernya. Untuk domestik ternyata di sini ada CC YBMG, YB sama MG, mungkin ini adalah salah satu bagian daripada market maker untuk kios ini. Mudah-mudahan ini juga sisi kepala merah sudah nongol di 52, mudah-mudahan bisa ke arah 52 dan melanjutkan ke 54-nya dan diam. Target hanya ke 67 saja teman-teman untuk sementara. Nanti untuk selanjutnya sebenarnya di angka 66 juga udah ada targetnya gitu ya si kepala merah. Mudah-mudahan dengan si kepala merah ini di 66 memicu untuk bisa ke atas, karena mereka lah yang sendiri yang menandai dia akan ke 66-nya teman-teman ya.
Jadi kemarin semenjak pembuangan ternyata per hari Jumat tanggal 1 sudah mulai diakumulasi lagi, dan poren belum juga keluar di tanggal 9 Oktober ya. 9 Oktober kita lihat siapa yang ambil. 9 Oktober poren. Kita lihat poren ada YO 20.000 lot, lumayan teman-teman. Dia buang tidak? Coba lihat, dia buang tidak, dan dia tidak membuang 20.000, dia cenderung dia disimpan ya. Ada beberapa ketik juga nih dikit ya, cuma lumayan lah untuk poren, lumayan teman-teman ya. Kios mudah-mudahan bisa diangkat ke 54 dulu, dan dia mungkin akan melanjutkan ke 57 kalau enggak ke 67-nya. Maaf, mungkin bisa ke 66 atau ke 67-nya teman untuk kios ya. Jadi pengambilan dari bandar lokal sekarang udah baik. CPRO bagaimana CPRO? CPRO ada kabar apa? Ternyata CPRO per hari kemarin tanggal 1 itu ada pengambilan lagi dari bandar lokalnya teman-teman ya. Semenjak kemarin ada pembuangan 2 hari, ternyata si CPRO ini diambil sama bandar lokal walaupun sedikit, tapi itulah pertanda dia mau up. Ternyata tanggal 1 Oktobernya, tanggal 9 ini mah, tanggal 1 ya, tanggal 1 si CP kembali dia ngambil 173.000 lot ya, atau sama si A, sama si M, sama si KK, sama BF, sama GR, disusul sama teman-teman kita. Tapi pengambilan yang paling besar adalah broker CP. Tahu sendiri CP adalah spesialis bawahan. Target saya ke 55 saja, tidak jauh-jauh dulu. Nanti kalau sudah ada perkembangan yang lebih, dia akan ke atas. Mungkin kita akan kejar lagi di mana target selanjutnya. 52 sudah terlihat jelas di sini ada si kepala merah, artinya dia muka arah 52. Tinggal sabarnya saja, walaupun poren ada pembuangan tapi bandar lokal yang masuk. Mudah-mudahan diangkat ke angka yang kita tuju, yaitu 55. Lanjut ada DFAM ya. DFAM, bagaimana DFAM? Dapat kabar apa DFAM? DFAM kemarin sudah ngasih tanda target ke 58. Ternyata targetnya tercapai sama target berikutnya. Aduh, kita hapus teman-teman, kita hapus ya, kita hapus. Nah, kita gantikan teman-teman, jadi targetnya hanya tercapai sama targetnya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, tapi kan cenderung betul, berarti dia mencapai targetnya walaupun sama si kepala merah kembali ya. Kita akan ganti untuk targetnya walaupun belum selesai, tapi kita akan ganti. Kenapa? Karena harus berpindah teman-teman, walaupun sama-sama angka tapi harus berpindah untuk memastikan bahwa MET ini terus diupdate teman-teman ya. Ini harus turun dulu ke angka 51 teman-teman, jangan terlewat sama shadow, tapi harus terjun sama bodinya sekalian ya, biar nanti bagus. Lihat perkembangan dari DFAM adalah poren terus ngambil, walaupun ada beberapa istirahat, tapi poren terus ngambil dari tanggal 23 Oktober. Nah, 23 Oktobernya kita lihat siapa yang ngambil. Untuk porennya ada si AK 1,9 ribu lot, tapi lumayan teman-teman, walaupun cuma 1.000,9, tetap aja AK atau poren yang ngambil. Poren is poren gitu teman-teman ya, tetap poren ya, kalau ngambil ya tetap poren gitu ya. Mungkin ini pertanda baik karena sudah mulai ke atas porennya ya, nggak apa-apa sedikit juga, yang penting bisa di up ke atas ya. Yang penting DFAM ini bisa menambah targetnya ke 58 dengan bodinya, bukan dengan shadownya ya. Jadi kecenderungan ke atas ada walaupun bandar lokal cenderung juaran, tapi tidak terlalu banyak teman-teman, lihat tidak terlalu banyak. Ngambil 2 buang 1, tapi satunya mungkin setara dengan ngambil 2, artinya dia lagi gak kemana-mana. Tapi dengan bandar masuknya poren, mungkin ini akan menjadi pertanda akan ke atas, karena apa? Ada lawan teman-teman ya. Terus ada terakhir VOLK, multi garam utama. Kita lihat VOLK ini ada kabar apa? Ya, penurunan ini target sudah tercapai teman-teman ya, tanggal 21 aja walaupun sudah tercapai ya. Kita akan pindahkan, sip, kita hapus, yang ini juga sudah hapus. Berarti ini target yang di tanggal 21 bulan 9 sudah tercapai targetnya ya. Walaupun sama body, tapi body keterusannya juga gitu. Body target juga tengah jadi masalah teman-teman. Yang penting istilahnya body sudah tercapai. Makanya saya bilang dulu, ketika teman-teman menarikkan sesuatu, turunkan 5 tick
ya, turunkan 5 tik atau enggak 7 atau enggak 8 tik lah, sampai 10 tik turunkan. Ini tanggal 02 ya, 02 bulan 11. Berarti ini target kedua ya. Target kedua, target sunnah sebenarnya teman-teman. Yang penting teman-teman yang nyangkut di area-area sudah mulai kejemput ya. Nih teman-teman, targetnya kita pindahkan ke 68 ya. Kenapa saya update? Karena saya melihat ini ada potensi. Apa potensinya? Poren sudah mulai masuk di harga kemarin tanggal 1 ya. Tanggal 1 kita lihat tanggal 1 siapa yang ngambil untuk cecek kembali. Dia ngambil ngambil terus jualan. Nah sekarang ngambil lagi teman-teman di harga 54 nya ya, mudah 55 ya, harga 55 mungkin ya standar segitulah. Mudah-mudahan sih ini menjadi pertahanan dia. Nah ini juga target, bukan target, kenaikannya sudah mulai terlewati. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Apa terlihat jelas? 1 2 nih, lihat di sini aja, kita ngambil yang tengahnya aja. Ini juga kepala merah. Ini kepala merah, ini kepala merah teman-teman. Jadi targetnya kalau target ke 68 turunin 5 tik, jadi 65 3 tik 60. Nah itu mungkin menjadi pertanda teman-teman bisa memperoleh hasil ya. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut di area 68 turunin aja sampai ke 60 ya, mungkin itu akan kejemput ya kalau yang nyangkut ya. Tapi yang istilahnya teman-teman saya informasikan bahwa sekarang si Poren sudah ngambil lagi, tapi brokernya bagus, CC ya. Oke, tahanan di sini bagus teman-teman ya. Wah mungkin seperti itu teman-teman yang bisa sampaikan. Nanti mungkin ada lagi update lagi emiten punya teman-teman ya. Untuk update saham gocapannya mungkin sip yang ini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk update saham gocapan yang lainnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di babak keempat. Ciao.